Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Seberapa banyak dari kita yang siap dilawat oleh Tuhan? Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, saya siap dilawat Tuhan. Saya siap dilawat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan hidup kita, pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami. Kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan menyertai buat kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang membawa korban syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau hadir beracara dalam ibadah pagi ini Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan yang berdaulat atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Biarlah pada pagi hari ini perkenanan-Mu boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, bawa penyembahan-Mu yang terbaik pada pagi hari ini. Sembah Yesus, agungkan Yesus. Sebab hanya Yesus saja yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami
hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. amin Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku
buat pagi hari ini. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau yang kami kagumi dalam hidup ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami lebih lagi meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap bersama-sama katakan amin. Berikan Haleluya, buat berikan Tuhan. kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saya percaya bahwa setiap kita pada pagi hari ini membawa sukacita yang besar buat Tuhan. Amin. Haleluya, kita mau bergoyang, kita mau meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan terima kasih kami di hadapan Yesus. Semua kita boleh bergoyang Bapak Ibu.
Gandol Gusti, Gandol Gusti. Kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dinawani Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wangi Gandol Gusti. Aku selalu percaya Dia akan celaka menurut kemuliaannya selamanya. Hati kami selalu damai. Hatiku bahagia setiap hari ku mau Gandol Gusti. Haleluya Bapak Ibu, kalau mau menari buat Tuhan, menarilah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Hanya Yesus saja Tuhan andalan kami. Aku selalu percaya. Aku selalu percaya Dia akan celaka menurut kemuliaannya selamanya. Hatiku selalu damai, hatiku bahagia setiap hari ku tahu Gandol Gusti. Setiap hari Hatiku mau Gandol Gusti. sabar dino. Saben dina ku ambil Gandol Gusti. Haleluya. Yang dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini masih bersemangat memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hidup kita memang banyak masalah, tapi ketika Yesus berjalan bersama kita, setiap masalah kita beres KB. Amin. Amin. Boleh katakan dulu kanan kirinya. Beres KB yo. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus
silakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita patut berbangga Bapak Ibu karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Amin. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, katakan kepada Tuhan, beres KB. Coba katakan kiri kanannya, beres KB. Haleluya. Beres KB. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu berat. Amin. Yang masalah itu, yang berat itu siapa? Kitanya yang tidak mau sungguh-sungguh percaya. Pada pagi hari ini mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mengimani bahwa setiap pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini sebagai deklarasi iman kita di hadapan Dia. Kita mau tetap terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apapun masalahmu, apapun beban di dalam hidup kita masing-masing pada pagi hari ini, percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, maka semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya yang tepat. Bagian kita pada hari-hari ini, kita hanya menanti dengan penuh ketekunan, ketaatan di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, mari pada pagi hari ini buka hatimu, buka hidupmu, buka seluruh jiwamu buat kebenaran firman Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan yang dimana mungkin kita tidak akan pernah bisa mendapatkan lagi. Selagi Tuhan memberikan kesempatan, mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Biarkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Dia berikan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih sungguh lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selalu aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, haleluya. Oh Tuhan, oh pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Inilah yang menjadi kami ya Tuhan.
Biarlah kiranya hidup kami ini boleh menjadi berkat. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan untuk setiap peluang atau kesempatan-kesempatan di dalam hidup ini. Dan biarlah kiranya semuanya benar-benar berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami yang singkat ini, nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu pagi hari berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Bisa kasih salaman dulu kanan kiri, hidup kita jadi berkat. Ditanya lagi coba, kamu sudah jadi berkat belum? Bagaimana jawabannya kira-kira? Sudah jadi berkat belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ya, ada yang mungkin diam saja, ya masih bingung. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu. Kita, maksud saya tidak menyetujui untuk kita nerima saja tanpa ada respon. Tidak ya Bapak Ibu, maksud saya adalah supaya kita ini menggunakan kesempatan sehingga benar-benar menjadi berkat ya. Berusahalah kalau seandainya kita belum menjadi berkat, berusahalah untuk tetap menjadi berkat, semakin jadi berkat. Kalau di tahun 2024 ada banyak orang yang mengatakan terima kasih ya kau sudah jadi berkat buat hidupku. Jangan berhenti, tetap terus lanjutkan di tahun 2025 ini. Amin. Supaya semakin nama Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya sharekan firman Tuhan tentang peluang. Nah, peluang ini memiliki persamaan kata yaitu kesempatan. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang kesempatan atau peluang yang saya dapatkan ini rema ini dari Injil Lukas pasal 16. Ayat 19 sampai 31 memang cukup panjang. Hari ini mungkin saya akan mulai dengan bagian yang pertama. Kalau Tuhan izinkan minggu depan akan saya lanjutkan kesempatan atau peluang yang kedua. Bapak Ibu, kira-kira kapan saatnya kita ini bisa memiliki peluang? Saat kita memiliki hidup, benar ya? Jadi selama Bapak Ibu masih hidup, mungkin katakanlah kita kehilangan, kita gagal, kita bisa mencoba lagi kok. Ya, ada kesempatan terus. Yang dulunya gagal kok berkali-kali, saya kok gagal, saya tanam ini gagal, saya tanam ini gagal, saya tanam gagal. Dicoba terus, ada kesempatan dan akhirnya kita bisa berhasil dalam profesi sebagai seorang petani tadi. Ya, ada juga orang yang mencari cintanya, gagal terus, menjadi ini gagal, akhirnya menemukan. Ya. Seperti halnya saya dengan istri saya ini tidak langsung Tuhan kasih tulang rusuk ini dia. Enggak, saya melewati dulu beberapa perempuan-perempuan yang pernah singgah di pelabuhan hati saya. Ketika saya sudah menemukan perahu, kapal yang sandar di pelabuhan saya, pelabuhan itu saya bongkar. Supaya apa? Tidak ada perahu-perahu lain atau kapal pesiar yang singgah di pelabuhan hati saya. Ada kapal pesiar dari Eropa, dari Asia, dari Jawa Tengah ada. Dan akhirnya kapal pesiar yang dari Medan. Nah, setelah saya menemukan itu, ini ada bapaknya. Saya nggak bisa main-main, nggak bisa macam-macam ini Bapak Ibu. Ya, dan saya bongkarlah pelabuhan itu. Supaya yang antri-antri saya suruh balik. Cari pasangan hidup, karena saya sudah menemukan perahu, kapal pesiar. Ini akan menghantar saya sampai Tuhan panggil kami berdua. Luar biasa ya. Oh, saya ngomong soal cinta ini. Ya. Jadi peluang atau kesempatan itu bisa kita miliki ya, ketika kita masih hidup. Coba katakan kanan kiri, ayo bangkit lagi. Ya, ayo bangkit lagi. Ya, masih ada kesempatan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu?
Peluang ini nggak akan pernah kita miliki, nggak akan pernah kita bisa ulangi lagi ketika sudah meninggal. Semuanya berakhir sudah. Ada banyak orang yang menyesal, ya mungkin karena apa? Banyak keinginan tapi nggak mau berbuat, nggak mau bertindak, nggak bisa terulang lagi. Ya. Jadi peluang tidak dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kepada kita di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Mari kita gunakan peluang atau kesempatan itu dengan bijaksana. Firman Tuhan berkata, masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat sesudah hidup yang singkat. Kami pun lenyap. Ini Bapak Ibu penekanannya ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur mengajarkan kita Bapak Ibu bahwa umur manusia di sini dikatakan angka 70-80 sebagai lambang saja. Artinya bahwa kehidupan kita ini ada batas waktunya, tidak selama-lamanya. Ya, oleh sebab itu dengan waktu batasan kita hidup, tolong pergunakanlah sebijaksana mungkin, itu kata firman Tuhan. Saya tidak akan membahas bagian ini Bapak Ibu, ini sebagai pemberitahuan kepada kita. Ingat bahwa kita ini tidak selama-lamanya di dunia ini. 70-80 tahun dan kita memiliki usia sampai di situ tidak semakin kuat, tidak semakin sehat, otot kita tidak semakin kencang, tapi semakin kendor. Ya, muka kita ini semakin keriput. Makanya rumah sakit atau jasa-jasa dokter yang kecantikan itu laku keras sekarang ini, yang mereka menolak penuaan dini. Jadi dioperasi, ditarik-tarik Bapak Ibu, enggak tahu di belakangnya mengkerut semua, kumpulnya di belakang. Karena ditarik semua kan Saudara. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Kita akan fokus kepada sebuah cerita Yesus Kristus mengenai seorang kaya. Tidak tahu namanya siapa, tapi disebutkan seorang yang miskin yang bernama Lazarus. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Wah, luar biasa. Injil Lukas ini menceritakan ya kisahnya Tuhan Yesus tentang orang kaya ini. Tidak tahu ini uangnya, hartanya seberapa banyak. Dikatakan di sini setiap hari, tidak 1 minggu sekali. Kami mengadakan acara ya kayak yang seperti ini enggak bisa setiap hari. Tidak 1 bulan sekali, setahun sekali. Ya, ini dikatakan apa? Setiap hari. Dan setiap hari pakai bajunya enggak biasa. Mungkin kalau dia hidup zaman sekarang ini Shopee, kemudian apa lagi ya? TikTok, belanja online itu tiap hari Bapak Ibu. Bajunya gonta-ganti. Ya. Dikatakan bahwa seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, ini sebuah gambaran pada masa itu. Jubah ungu dan kain halus ini sebagai gambaran orang yang kaya, orang yang mewah. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang pakai baju ungu dan merasa mewah ya enggak apa-apa. Ya. Kemudian apa? Setiap hari ia bersukaria, mengadakan pesta setiap hari Bapak Ibu. Luar biasa. Ini orang yang sukses, orang yang berhasil dan hartanya melimpah-limpah. Ya, mungkin jauh daripada kondisi yang miskin atau kurang. Nah, ini gambaran orang kaya. Sebelahnya ayat 20. Ternyata Bapak Ibu dia hidup ini tidak hanya di kalangan orang kaya saja. Pada masa itu ada orang miskin yang namanya Lazarus. Di depan rumah orang kaya itu ada seorang pengemis bernama Lazarus yang sering dibawa dan dibaringkan di sana. Punya masalah ini Bapak Ibu. Badannya penuh dengan luka, bernanah dan busuk. Lanjut lagi. Lazarus sangat lapar dan hanya berharap bisa makan sisa-sisa makanan yang jatuh terbuang dari meja makan orang kaya.
orang kaya itu. Dan yang lebih mengenaskan lagi, ini bukan anjingnya Bu Karti ya. Ibu Karti punya anjing tuh pintar sekali. Kalau kami mau jemput tuh anjingnya tuh, waduh, buntutnya tuh, ekornya tuh goyang-goyang ngantar Ibu Karti. Bahkan kalau Bu Karti sudah naik mobil, anjingnya dadah mami gitu. Enggak, ini tambahan saya, saudara. Kalau pulang saya antar pun anjingnya dari jauh sudah bisa mencium kehadiran sang tuannya. Ekornya lari. Anjingnya lari dan ekornya goyang-goyang lagi, saudara. Wah. Nah ternyata anjing itu ada juga pada masa itu. Orang kaya ini punya anjing, tapi anjingnya nggak pinter. Dikatakan apa? Dan yang lebih mengenaskan lagi, anjing-anjing biasa datang untuk apa? Bu, ini saya nggak mengada-ngada ya. Ini Alkitab menjilati luka-lukanya yang penuh dengan nanah. Ini versi bahasa terjemahan sederhana Indonesia, lebih mudah mudeng lah kalau menurut saya. Bayangkan Bapak Ibu sudah dalam kondisi lapar, aduh ngenes sekali ya. Cari makanan yang jatuh tuh biasanya itu makanan itu lebih banyak atau lebih sedikit sih? Lebih sedikit Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau orang kaya itu biasanya kok makan tuh rapi, bener ya? Jadi saya bisa bayangkan sedikit sekali yang jatuh. Sudah belum makan, udah belum diambil, anjingnya sudah datang duluan. Sangat mengenaskan sekali kalau kita bisa melihat keadaan di sini. Ada sebuah pelajaran, ya, beberapa pelajaran di sini. Yang pertama dari cerita ini Bapak Ibu, orang kaya dan orang miskin apa? Mati. Ayat firman selanjutnya dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Kalau susunan penulisnya di sini siapa yang dulu mati? Orang kaya atau orang miskin? Tapi jangan digunakan sebagai dasar orang miskin pasti mati duluan. Enggak bukan seperti itu, ya. Memang di sini konteksnya orang miskin dulu yang mati. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak jaminan orang miskin itu selalu mati duluan. Benar ya? Jadi ini jangan menjadi tolak ukur, wah saya harus kaya. Kenapa? Supaya lama matinya. Oh belum tentu. Ya. Jadi pelajaran di sini, setiap kita engkau kaya, banyak harta, engkau miskin, tidak punya apa-apa, tetap mati. Katakan kanan kiri, kita akan mati loh. Benar nggak? Ini kata firman Tuhan. Nah lebih lanjut lagi, sebuah ketetapan firman Tuhan berkata, Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati, hanya satu kali saja, dan sesudah itu apa? Wah bebas, enggak. Makanya sangat keliru sekali orang dunia kalau kita mendengar punya beban masalah yang begitu berat di dalam dunia ini, terus dia bunuh diri supaya beres masalah. Salah besar. Kita mati ini urusannya enggak sampai di situ. Innalillahi, terus dikubur, selesai, wah bebas, enggak. Ada penghukuman, ada penghakiman yang sedang menanti. Tapi bagi anak-anak di dalam Yesus Kristus, kita enggak akan pernah mengalami penghakiman. Kita akan langsung masuk ke surga. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus yang menjadi jaminannya. Yesus yang menjadi hakim. Ini istimewanya kalau kita di dalam Yesus. Orang-orang di luar Yesus mereka mati, mereka akan menghadapi ini, penghakiman. Tapi orang-orang yang mengasihi Yesus, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan hidupnya benar-benar menjadi berkat melakukan kehendak Bapa di surga, tidak akan mengalami penghakiman. Langsung diangkat ke pangkuan Abraham. Ini firman Tuhan, ya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil pagi hari ini dari teks Injil Lukas tadi. Bukan statusnya kaya atau miskin yang menentukan orang masuk surga. Kalau di dalam firman Tuhan, ya kita tadi membaca Lukas pasal 16 ayat 23b, ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara orang kaya tadi sengsara di alam maut,
ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Apakah status kaya dan miskin ini yang akan menentukan kita masuk surga? Tidak. Ya, kalau kita melihat ya kembali kepada ayat yang sebelumnya tadi, Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ke 21 tadi, kita bisa melihat bukan karena orang kaya tadi masuk neraka. Ya, waduh, saya takut kalau menjadi kaya nanti masuk neraka. Bukan seperti itu. Bukan status kaya atau miskinnya kita bisa menentukan masuk surga, bukan. Yang menjadi masalahnya adalah orang kaya itu memiliki kesempatan, mendapatkan peluang, tetapi dia tidak gunakan itu untuk menjadi berkat. Benar ya? Dikatakan apa? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah miskin. Tapi dia melihat ada Lazarus yang sangat miskin, yang sangat menderita, makan aja sulit, tapi dia tidak punya hati. Ayo Lazarus duduk bersamaku dan makan bersama denganku. Tidak seperti itu. Dia biarkan pada posisinya di bawah dan mengambil remah-remah makanan dari sang orang kaya tadi. Bahkan mengizinkan anjingnya itu menjilati boroknya. Sayang sekali kegagalan orang kaya tadi karena tidak menggunakan kesempatan kekayaan tadi untuk menjadi berkat bagi orang yang tidak mampu, berakibat fatal. Jadi bukan status karena kaya atau miskinnya seorang itu menentukan masuk surga. Kalau contohnya di sini Lazarus karena kondisinya statusnya miskin masuk surga, terus kita mengatakan saya nggak mau kaya, saya mau jadi miskin aja lah, saya mau ingin masuk surga. Enggak. Kenapa Lazarus bisa masuk surga? Kalau kita melihat, saya merenungkan Bapak Ibu tadi pagi, Lazarus memang miskin, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan hidupnya. Dia terima keadaan itu. Dia bisa saja minta, saudara, minta kepada orang kaya ini, tapi dikatakan firman Tuhan apa? Dia datang dan hanya ini aja, langsung ngambil rempahan yang jatuh, makanan yang jatuh dari meja tuannya. Dia menerima keadaan, tidak pernah mengeluh. Dan yang kedua, saya mendapatkan sebuah pelajaran, Lazarus sabar dengan penderitaan hidupnya. Jadi tidak semua orang miskin, statusnya miskin terus otomatis masuk surga. Itu tidak benar. Kalau seandainya sekiranya Tuhan izinkan saat ini kita dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tetaplah kita sabar dengan kondisi ini. Tetap terus kita berdoa kepada Tuhan, apa yang perlu saya lakukan. Keadaan miskin bukan berarti untuk selalu dikasihani. Keadaan miskin tetap bisa kok kita memberkati orang dengan berdoa. Mungkin saya tidak bisa punya harta untuk memberkati Anda, tapi saya masih bisa punya nafas, saya bisa berdoa memberkati Anda. Amin. Jadi sekali lagi pelajaran yang kedua di sini, bukan statusnya kaya atau miskin yang menentukan orang masuk surga. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu jangan takut kalau Bapak Ibu dalam prestasi bekerja, karena Bapak Ibu benar kemarin memiliki integritas, ya selalu mengandalkan Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa atas hidup saudara, dan saudara diberikan keberhasilan dan keberuntungan menjadi orang yang kaya. Jangan takut, asal semuanya bisa kita kelola. Bagaimana dengan berkat yang melimpah ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bagaimana saya bisa memberkati orang-orang yang di dalam kekurangan ini. Sekali lagi, bukan status kaya atau miskin. Katakan kanan kiri, ayo kita menjadi orang kaya yang dipakai Tuhan. Amin. Siapa yang pengen kaya di hadapan Tuhan? Oh haleluya, puji Tuhan, semuanya pengen kaya di hadapan Tuhan. Ada dasar firman Tuhan di sini Bapak Ibu. Bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan kesempatan yang Tuhan berikan, apapun keadaan kita. Jadi status kaya atau miskin itu bukan menentukan kita masuk surga atau neraka. Roma 2 ayat 7 sampai ke 8 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dia akan memberikan hidup kekal. Bapak Ibu perhatikan. Dia itu siapa? Siapa? Tuhan Yesus atau Allah akan memberikan hidup kekal, hidup abadi kepada
Orang-orang yang mencari hidup kekal, yang selalu tekun, tidak kadang-kadang, tapi continue, terus-menerus berbuat baik, dan hidupnya menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, sehingga mendatangkan pujian dan hormat bagi Allah. Saya lanjutkan ayat 8. Namun kepada orang-orang yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, yang menolak mengikuti ajaran benar dan senang mengikuti yang jahat, Allah akan menimpakan hukuman dan murkanya. Ini dalilnya. Ini dasar firman Tuhan. Jadi bukan karena status kita kaya atau kita miskin bisa menentukan masuk surga atau masuk neraka, bukan. Kita mau masuk surga, apapun status kita, yang penting di sini kalau kita pengen masuk surga, mari kita mencari perkara-perkara yang bersifat kekal. Mari kita terus senantiasa melakukan kebaikan, menjadi saksi yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Ini dasar firman Tuhan, Bapak Ibu boleh mencatatnya. Ya, mari kita akan berlomba-lomba untuk bagaimana hidup kita ini, entah kita dalam kondisi masih merintis di bawah ataupun sudah mencapai beberapa hal pencapaian hidup kita. Mari lakukan itu semuanya bagaimana Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Kenapa Bapak Ibu kita harus serius masalah ini? Karena nantinya kita semuanya akan mati. Masih ingat ya tadi ya? Semuanya akan mati. Nah, persoalannya Bapak Ibu ada dua tempat. Bapak Ibu mungkin ada orang di luar sana yang tidak percaya atau menolak kebenaran firman Tuhan, silahkan. Tetapi sudah pasti di dalam Alkitab mencatatkan adanya surga dan neraka. Kalau kita membaca dari kisah Lukas ini tadi, bahwa surga itu ada di atas dan neraka itu di bawah. Ada dua tempat. Nah, kita belajar lagi Bapak Ibu, ada poin selanjutnya. Pelajaran yang ketiga. Neraka itu ada dan keadaannya sangat mengerikan. Jadi pelajaran pertama, ada orang yang menolak tentang adanya neraka, bahkan ada orang yang menyepelekan kondisi neraka. Kemarin waktu ada beberapa jemaat yang kunjungan ke rumah saya, kami sempat cerita, nggak terasa sampai malam Bapak Ibu. Saya punya dulu bos ya, atau orang yang menjadi mensponsor, jadi sponsor dalam dunia atlet lagi. Dalam dunia atlet ya, dia menjadi bos saya. Dia mengatakan apa? Dia ngomong sama bapak saya, namanya bapak saya Sudargo, almarhum. Dia mengatakan apa? Gogo, Dargo, aku mau di neraka saja. Wis lah, jadi orang Kristen nggak usah sungguh-sungguh. Enak di neraka. Di neraka itu banyak bidadari cantik-cantik. Kamu bisa, pokoknya kayak gini macam-macam, enak pokoknya di neraka. Itu Bapak Ibu yang dia lakukan. Banyak orang yang gak menganggap seperti itu dan tidak memiliki sebuah pandangan bahwa neraka itu sungguh mengerikan. Jadi menyepelekan. Akhirnya membuat pola pikir mereka fokus di dalam dunia ini. Padahal ada kebinasaan yang sangat mengerikan itu sedang menanti hidup mereka. Kenapa? Karena kuasa kegelapan sudah merusak pemikiran orang-orang ini Bapak Ibu. Karena dosa tadi. Jadi menganggap neraka itu hal biasa saja. Padahal sungguh mengerikan. Jadi pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari cerita Yesus ini. Neraka itu ada dan keadaannya sangat mengerikan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Lukas yang bisa kita baca tadi 16 ayat 23. Sementara jiwa orang kaya itu apa? Tersiksa. Ini keadaan pertama Bapak Ibu. Di neraka tidak nyaman. Tersiksa itu menyiksa, tidak enak. Dia melihat ke atas dari jauh, tampaklah Abraham bersama Lazarus dan duduk di tempat terhormat di sampingnya. Kemudian orang kaya itu apa? Berteriak kepada Bapak Abraham, kasihanilah saya. Saya sekali lagi, neraka itu tidak enak. Sangat tersiksa di dalam api ini. Oh, ada api. Tolong suruhlah Lazarus memberikan. Kenapa dia perlu air? Terus apa lagi? Ya, sama saya juga. Saya minum dulu.
Saya sangat tersiksa di dalam api ini. Tolonglah, suruhlah Lazarus memberikan air untuk menyegarkan lidah saya. Walaupun di neraka nggak ada air. Setetes. Itu sangat bernilai sekali. Waktu hidup, orang kaya ini berlimpah-limpah hartanya. Mungkin dia punya perusahaan minum. Dia nggak akan pernah kehausan. Benar ya, kalau saya bisa menjabarkan itu. Tapi perhatikan, apa yang dia miliki di dalam dunia ini tidak berarti apa-apa. Air setetes aja sampai ngemis. Bisa dibayangkan nggak Bapak? Begitu mengerikan sekali keadaan neraka. Sekali lagi, neraka itu ada dan keadaannya sangat mengerikan. Ada beberapa ayat. Ini kondisi di neraka. Jadi untuk Bapak jangan nakut-nakuti deh. Apa terus juga Bapak pernah ke neraka? Pernah nggak Bapak ke surga? Saya nggak perlu ke sana Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah memberitahukan pada kita. Kenapa? Firman Tuhan itu bicara Allah dari Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, melalui para rasul, melalui para hamba-hambanya. Jadi saya nggak perlu ke neraka, nggak perlu ke surga untuk mengetahui kebenarannya. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita semua. Siapa yang percaya firman Tuhan? Jadi percaya ya dengan perkataan firman Tuhan ini ya. Amin. Matius 26 ayat 24. Bapak Ibu bisa buka lagi nanti di rumah. Memang anak manusia, siapa? Yesus akan mati seperti tertulis dalam Alkitab, dia akan disalibkan, itu memang benar. Tetapi celakalah orang yang mengkhianati anak manusia, yang mengkhianati Yesus. Celakalah orang yang mengkhianati Yesus. Ini bicara soal Yudas Iskariot. Tapi saya lebih kepada orang-orang yang benar-benar hidup dalam dosa. Lebih baik orang itu kalau ia tidak pernah dilarikan sama sekali. Kira-kira Sang Pencipta bisa melihat gambarannya enggak? Sejauh apa ngerinya di neraka. Ini Sang Pencipta sampai ngomong, lebih baik ya, itu enggak usah diciptakan. Kalau saya tambahkan dengan bahasa saya, memangnya kenapa Tuhan? Wes lah, kamu enggak perlu tahu. Ngeri. Lebih baik tidak usah diciptakan. Kalau Sang Pencipta aja enggak mau menyebutkan, maksudnya enggak divulgarkan kengerian di neraka itu. Begitu mengerikan. Jangan pernah menganggap neraka itu tempat yang enak. Ngeri saudara. Katakan kanan kiri dan belakang. Neraka itu ngeri. Amin. Dan satu lagi, tidak ada bidadari cantik-cantik. Bidadari setan juga disiksa di sana. Gimana mau cantik? Gosong kabeh. Kalau tadi nyanyian beres kabeh. Kalau di neraka, kobong kabeh. Tahu kobong? Kebakaran semua. Satu lagi Bapak Ibu. Matius 13 ayat 49 sampai 50. Sekali lagi saya tidak menakut-nakuti. Ada konten-konten itu mengatakan kalau khotbah itu jangan nakut-nakuti jemaat. Saya tidak nakut-nakuti jemaat. Karena ini sesuai dengan topik yang saya sampaikan orang kaya yang masuk neraka tadi, dan saya hanya menjabarkan saja. Saya tidak menakut-nakuti. Katakan kanan kiri dulu. Bapak pendeta tidak nakut-nakuti. Cuman medeni. Kamu medeni enggak? Enggak Bapak Ibu ya. Ini fakta firman Tuhan. Matius 13 ayat 49 sampai 50 terjemahan sederhana Indonesia. Seperti itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari antara orang-orang benar. Ada dua kelompok. Jahat dan benar tidak akan disatukan. Suatu saat nanti, mungkin sekarang ini nggak bisa tahu dengan jelas. Dalam pengadilan ya, mungkin yang baik bisa jadikan yang jahat jadikan yang baik atau yang benar seperti itu. Tapi nanti ada saatnya malaikat dengan jelas, dengan sangat tegas sekali tahu betul ini yang benar, ini yang jahat. Dipisahkan Bapak Ibu. Perhatikan 50. Lalu orang-orang jahat itu akan dibuang dalam api neraka. Bukan alam yang kosong, yang banyak pohonnya dan banyak bidadari-bidadari cantik, tidak. Sekali lagi Alkitab mengatakan dibuang ke dalam api neraka. Di sanalah mereka akan selalu apa? Dan
sangat menderita. Sekali lagi Bapak Ibu, konsep berpikir neraka menyenangkan buang hari ini. Kalau ada orang di luar sana memberikan konsep, enggak seperti itu menyenangkan kok. Ini kata Alkitab. Kemudian Markus 9 ayat 48. Di dalam neraka, ada belatung. Siapa yang takut dengan belatung? Isi saya. Sama belatung takut. Kalau di dunia ini belatung kita lihat jijik langsung diinjak mati. Benar ya? Tetapi firman Tuhan katakan apa? Di dalam neraka belatung yang menyiksa mereka tidak akan pernah mati. Yang takut akan belatung, binatang kecil-kecil bertobat supaya nggak ketemu dengan belatung karena di surga nggak ada belatung. Amin. Dan apinya apa? Nggak pernah padam. Nyala terus Bapak Ibu 24 jam. Enggak ribuan tahun, tapi selama-lamanya api abadi nyala terus. Bayangkan betapa panasnya. Wong kita habis masak ya, pegang peralatan kompor ya dapur itu yang bekas masak, bekasnya saja kita pegang langsung panas, masih panas, bener nggak? Apalagi ini nggak pernah mati, bayangkan. Kalau kekurangan air jelas, bukan kekurangan air, nggak ada air di sana, karena panasnya luar biasa. Coba tanya kanan kiri, ngeri nggak neraka itu? Belum seberapa itu Pak. Ya kalau belum seberapa tolong tunjukkan ayatnya lagi. Ini ngeri loh Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Selain neraka ada heaven, surga. Siapa yang mau di surga? Wah kalau enggak mau itu saya enggak habis pikir lah. Mungkin perlu dicek ke rumah sakit. Alkitab mengajarkan adanya surga. Dan surga ini hanya milik bagi orang-orang yang mengakui anak Allah, yang hidup di dalam kasih anak Allah, Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan adanya surga sebagai tempat yang menyenangkan, sukacita dan kedamaian jiwa selama-lamanya. Itu bisa kita lihat dari konteks Lukas 16 ayat 25b ya. Tetapi jawab Abraham, "Nak," ini bicara tentang Lazarus tadi, Lazarus dipandang sebagai anak Bapak Abraham ya. "Nak, ingatlah, kamu sudah ini Abraham bicara pada orang kaya. Nah ingatlah, kamu sudah puas menerima hal-hal yang baik selama hidup di dunia." Abraham bicara kepada orang kaya tadi yang berseru, "Abraham tolong si Lazarus itu kasih setetes air." Dan si Abraham jawab, "Oh nak, ingatlah kamu sudah puas tiap hari kamu pesta, minum-minum ya. Air itu banyak melimpah. Menerima hal-hal yang baik selama hidup di dunia. Dan kamu tidak pergunakan itu untuk berbagi, kamu pek dewe, kamu nikmati sendiri. Sedangkan Lazarus hanya menerima sisa-sisa dari kamu. Kamu gak peduli sama sekali." Perhatikan, sungguh adil kalau sekarang dia terhibur di sini. Di sini maksudnya di mana? Di surga. Sedangkan kamu tersiksa. Siapa yang mau menderita hidup di dunia ini? Hidup dalam kejujuran dan harus menderita. Siapa yang mau? Mungkin enggak angkat tangan, belum paham ya. Siapa yang memilih hidup jujur dan menderita? Ataukah hidup bebas menikmati kesenangan dunia ini? Hidup bebas, tidak peduli soal kata firman Tuhan. Siapa yang pilih yang pertama? Saya Pak mau sederhana, tapi saya mau jujur. Terima kasih semuanya angkat tangan. Kita lebih baik kita menderita, mempertahankan kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Benar ya? Seperti Lazarus, daripada apa? Yang bebas, yang liberal tadi. Ini boleh, tidak seperti itulah. Nikmati. Akhirnya apa? Tersisa di neraka. Menderita di dunia ini sementara. Amin? Setuju ya? Sementara. Tapi kalau menderita di neraka selama-lamanya, pilih mana? Menderita dunia ini sementara. Ya, meskipun kita ini jujur itu enggak enak, hidup benar itu enggak enak, ya, hidup sesuai firman Tuhan itu berat, enggak enak. Tetapi percayalah, suatu saat kita akan terhibur dalam alam yang setelah kematian itu, yaitu di surga. Kalau saya lebih memilih
Saya hidup sesuai firman Tuhan meskipun itu menyakitkan, tapi ada kehidupan abadi bersama dengan Bapa di surga. Amin. Yang kelima, bentar. Jangan buru-buru, ternyata saya ada slide. Ini gambaran soal surga. Pak, surga itu seperti apa? Saya pernah Tuhan izinkan waktu usia belasan tahun, ya, remaja kaum muda, saya sakit tipes parah dan saya harus dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu, dan saya tidak sadarkan diri beberapa hari. Tapi yang pasti itu ada 3 hari. Dalam koma itu Bapak Ibu saya nggak sadarkan diri, ada pengalaman rohani. Saya sudah pernah saksikan ini. Saya dibawa kepada suatu tempat, dan waktu itu dalam perjalanan suatu tempat itu saya mengatakan sama Tuhan, ya, ini dalam konsep saya waktu itu. Saya mau ketemu Yesus. Saya ketemu Yesus dalam ketidaksadaran saya 3 hari. Saya ketemu Yesus, saya mau ketemu Yesus karena saya dalam iman saya percaya saya pasti mati masuk surga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam perjalanan di lorong itu Bapak Ibu, sampailah ke sebuah pemandangan, saya dihadapkan dengan air terjun. Wah, bagus sekali. Saya tidak puas, saya mau ketemu Yesus, saya mau pulang. Ternyata Bapak Ibu kalau saya stres waktu itu. Ya, stres diputus pacar, dan pola makan saya nggak sehat, nggak baik, saya kena tipes. Dan sudahlah, buat apa saya hidup, saya pengen mati masuk surga aja. Egois ya? Egois enggak? Remaja belum banyak melakukan kebaikan buat Tuhan, matinya mau pengen masuk surga. Yesus ngomong apa? Saya enggak lihat wajah Yesus, tapi dari air terjun itu mengatakan apa? Belum waktunya kamu balik. Belum waktunya kamu untuk ke surga. Sekarang kamu balik ke dunia. Dan pada perkataan itu Bapak Ibu, saya kembali ke lorong itu dan saya membukakan mata saya sadar. Ternyata di situ ada ibu saya di sebelah tempat tidur dan ada kakak saya yang sudah almarhum. Bapak Ibu, ternyata surga itu ada. Nah, ini sebuah gambaran yang saya cari di internet, ya kurang lebih seperti ini. Ini yang saya lihat waktu itu. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu, ini sangat panjang sekali Bapak Ibu, bagaimana suasana di surga itu. Tidak ada tangis, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, dan nggak akan pernah mati lagi. Nggak ada matahari di sana. Kenapa? Karena Yesus Sang Pencipta ada bersama dengan kita. Suasana sangat menyenangkan sekali. Dan suasana itu tidak hanya 1 minggu, tapi dalam keabadian. Ini sebuah gambaran. Tidak saya bacakan Bapak Ibu karena waktunya. Bapak Ibu bisa baca lagi di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Menceritakan tentang keadaan surga itu bagaimana. Luar biasa, kita saat ini belum ke surga tapi bisa melihat bagaimana keadaan di surga itu dengan membaca firman Tuhan. Yang terakhir, kelima, bukan status beragama Kristen masuk surga. Agama tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Katakan kanan kiri, agama Kristen tidak menyelamatkan. Setuju enggak kira-kira? Enggak ada agama Kristen menyelamatkan. Jadi bukan karena statusnya agama Kristen yang akan otomatis masuk surga. Tidak. Firman Tuhan berkatakan, Pak Matius pasal 7 ayat 19 sampai 23. Ini sangat jelas Yesus mau peringatkan. Jangan puas ya kamu agama, legalitas kamu, KTP kamu Kristen, kamu Kristen, otomatis masuk surga. Oh no, nanti dulu. Firman Tuhan berkata apa? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti apa? Dipastikan ditebang. Dan dilanjutkan apa? Ini bicara apa? Orang Kristen yang tidak berbuah, menghasilkan karakter-karakter Kristus, dia dipotong. Setelah dipotong apa? Masuk neraka. Lebih jelas lagi, firman Tuhan berkata apa? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang mitasi, sekali lagi, orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang mitasi atau orang Kristen yang palsu kelihatan dari buahnya. Kalau di gereja nggak bisa membedakan, semuanya menyanyi, semuanya menyembah Tuhan. Yang bisa melihat perbedaannya kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan, itu menunjukkan kekristenan kita. Banyak orang Kristen di gereja, wah malaikat terang.
penuh dengan Roh Kudus, bajunya putih-putih semua, celananya putih, sepatunya putih. Saya tidak menyinggung hari ini WL pakai putih ya. Rambutnya putih, giginya putih, semuanya putih. Penuh Roh Kudus, tapi setelah hidup di luar sana bukan Roh Kudus, tapi roh kuda. Susah dipegang, liar, nggak bisa dinasihati, jauh daripada firman Tuhan. Perhatikan ini, ayat 21, ini untuk orang-orang Kristen. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku di surga atau tidak. Pada hari pengadilan banyak orang kan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat atas namamu. Siapa ini? Orang Kristen, hamba Tuhan, benar ya? Jadi satu pendeta pun juga enggak menyelamatkan. Pak, saya pengen Pak, anak saya ini jahat, nakalnya luar biasa, supaya dia bisa masuk surga Pak. Saya sekolahkan Alkitab ya, supaya nanti jadi pendeta, supaya masuk surga. Enggak. Seorang pendeta bukan jaminan. Ya, jabatan hamba Tuhan pendeta bukan jaminan masuk surga. Perhatikan. Bernubuat atas namaku dan dalam namamu mengusir roh-roh jahat serta membuat banyak mujizat. Siapa yang melakukan ini, mengusir roh-roh jahat? Dalam nama Yesus. Kita orang Kristen, benar ya? Sering mengusir setan. Diusir, besok masuk lagi. Hari ini diusir, kita yang pergi. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergilah dari hadapanku, kalian telah menginjak-injak perintahku. Bapak Ibu, ini menjadi perhatian kita. Apapun Bapak Ibu hari ini berjanjian dengan orang atau mau sedang mengadakan acara, tolong matikan dulu. Fokus kepada ini, pastikan bahwa kita bukan orang yang dimaksud dalam kelompok firman Tuhan ini. Apakah saya menjadi orang Kristen sudah melakukan kehendak Bapa di surga atau tidak? Ini masalah serius Bapak Ibu. Dan hari ini masih ada peluang, ada kesempatan untuk apa? Bertobat. Amin. Jadi Bapak Ibu, apapun kesibukan, apapun urusan habis ibadah, tinggalkan itu, fokus dulu. Ini yang lebih utama. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Dan sudah nggak status kita menjadi orang Kristen benar-benar sudah menghasilkan buah, yaitu karakter-karakter Yesus yang penuh dengan kasih. Ini sangat penting Bapak Ibu. Saya berani Bapak Ibu meninggalkan kesibukan dalam pelayanan untuk saya mencari ini dulu. Ini yang paling penting. Buat apa saya melayani kesana kesini kelihatan hebat di hadapan manusia, tapi saya sendiri belum beres di hadapan Tuhan. Saya melakukan pertobatan. Bahkan saya ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya menangis 2 kali. Menangisi diri saya dan saya menangisi jiwa-jiwa orang-orang Kristen yang mereka masih main-main terhadap kekristenannya. Jujur saya enggak bohong, saya nangis Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan ini. Jangan Bapak Ibu mengejar ini. Ini adalah sebuah bonus ketika kita dekat sama Tuhan. Itu akan menjadi bonus. Karena apa? Firman Tuhan nasihatkan kepada kita. Pikirkanlah kalau akhirnya kamu mati juga. Apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki seluruh harta di dunia? Harta sebanyak apapun tidak bisa membeli hidup yang kekal. Orang yang kaya tadi saya mau tanya, apakah bisa selamat karena harta yang dimiliki? Enggak. Waktu hidup dia pakai baju yang indah-indah. Waktu hidup dia mau minum sepuasnya. 10 liter kayak sehari. Bisa. Tapi ternyata semua yang dimiliki kemewahannya di dalam dunia ini tidak berlaku waktu dia mati. 1 tetes air pun dia tidak bisa memperolehnya, sampai ngemis-ngemis pada Lazarus yang ada di surga. Bapak Ibu boleh bekerja untuk mendapatkan berkat, memenuhi kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai kita bekerja seperti cara orang dunia. Bekerjalah sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Bekerjalah untuk bisa memberikan kehidupan bagi orang lain, bukan berfokus pada diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya, sebuah poin yang saya catat beberapa catatan di sini.
Suatu saat nanti mereka mengingat penolakan mereka terhadap nasihat Injil. Banyak orang-orang Kristen nanti akan menyesal ketika di gereja tidak pernah serius mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak berkuasa merubah hidupnya. Mereka akan mengingat mereka terlalu sibuk dengan urusan kesenangan duniawi. Nanti Bapak Ibu kalau kita membaca kisahnya orang kaya ini, saya akan tunjukkan bahwa akhirnya orang kaya ini menyesal dan ingat ya akan apa yang dilakukan di dunia waktu dia hidup. Mereka terlalu sibuk dengan urusan kesenangan duniawi, jadi firman Tuhan, waduh nggak ada tempat lagi untuk firman Tuhan. Ini bisnis. Perhatikan Bapak Ibu, hati-hati. Mereka membanggakan dengan pencapaian yang telah diraih, jadi sombong Bapak Ibu. Nggak berdoa nggak masalah, nggak ibadah setiap minggu nggak masalah, aku sudah kaya. Aku sudah punya ini, buktinya aku nggak berdoa bisa dapat seperti ini. Pencapaian bisa didapat. Hati-hati Bapak Ibu. Mereka telah menjadi buta oleh kenikmatan duniawi. Mereka tersadar namun sudah terlambat ketika sudah tidak ada peluang lagi dan penyesalan bersamanya dalam siksaan api neraka abadi. Orang kaya itu dia sampai nangis-nangis jeritan sampai ini putus, tidak ada pengampunan. Kesempatan peluang sudah tidak ada lagi. Kondisi mereka saat itu sudah tidak dapat diubah. Terakhir, selagi masih ada peluang atau kesempatan, berusahalah untuk meraihnya kembali. Karena ada saatnya nanti peluang atau kesempatan tidak akan pernah terjadi lagi dalam kematian. Yang tersisa hanyalah penyesalan abadi. Amin. Bapak bisa menangkap firman Tuhan pagi hari ini. Masih saya lanjutkan minggu depan, ada beberapa poin yang sangat penting. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir kembali. Kalaupun tidak bisa karena halangan harus pergi keluar kota, tonton siaran langsung. Ini masalah keselamatan kita. Jangan sampai terlambat. Mari kita akan bangkit berdiri, ambil waktu sejenak, dan saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertobat. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah hebat, saya tidak mengatakan Bapak Ibu belum bertobat, tidak. Tapi jikalau pagi hari ini Bapak Ibu digerakkan, saya mau bertobat, saya mau mempergunakan peluang atau kesempatan ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau didoakan. Bapak Ibu bisa maju ke depan, tidak perlu tengok kanan kiri. Ini urusan pribadi kita. Jangan sampai peluang itu tertutup. Jangan sampai kesempatan itu tidak ada lagi. Kita kenakan pujian yang sudah dinyanyikan tadi, dan kita Bapak Ibu saya persilakan bisa maju ke depan. Saya akan doakan secara khusus. Kira-kira Tuhan boleh memberkati kita, memberikan pengampunan kepada kita, dan kita boleh mulai hidup baru di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus Jadi berkat, oh Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Saya persilakan buat Bapak Ibu yang mau didoakan pagi hari ini, bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu bisa maju ke depan dan saya akan berdoa secara khusus. Haleluya. Bila saatnya hati udah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
secara khusus bagi jemaat yang sudah maju, yang ada di depan saya. Buka hatimu. Tuhan Yesus tidak pernah memandang engkau hina. Tuhan Yesus selalu mengasihi Bapak Ibu semua. Yesus tahu betul apa yang sudah pernah kau lakukan, dan itu sangat menyakiti hatinya. Yesus tahu betul apa yang sudah kau perbuat. Tapi luar biasa, kita punya Allah, punya Yesus yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Dia bukan Allah pendendam. Kasihnya tersedia buat kita, pengampunannya tersedia buat kita semua. Jika pagi hari ini Bapak Ibu datang, berdahkan diri dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku sudah berdosa. Aku tidak menggunakan kesempatan hidupku untuk hidup dalam kasih-Mu. Pagi ini aku sadar aku berdosa. Aku mau diampuni. Dan aku mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Aku mau hidup menerima upah di surga bersama dengan Bapa. Biarlah kiranya pagi hari Tuhan, Engkau mengampuni aku. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menjamah. Bagi kami, Berbahagialah engkau menikmati berkat daripada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, engkau dikasih Tuhan. Tetaplah terus setia sampai Tuhan menjemputmu. Tetaplah kau tekun di dalam kasih Tuhan, karena kau telah dilayakkan, kau telah diampuni menjadi manusia baru. Terima berkat dari Bapa di surga. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Engkau sudah dilayakkan, engkau sudah siap untuk menerima kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Haleluya, amin, amin, amin. Amin. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, Tuhan Engkau yang tahu Tuhan kehidupannya secara pribadi. Hanya mampu berdoa, dialah kiranya kasih setia menjamah kehidupannya secara pribadi. Ada banyak hal Tuhan yang telah dilakukan oleh hamba-Mu ini, tapi kau melihat
boleh menerima berkat pengampunan, berkat pengudusan, dan hidupnya Tuhan yang di dalam sekarang ini Tuhan akan hidup di dalam kasih Tuhan, yang hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Bapak Leo, Kau menjadi orang baru di dalam Tuhan Yesus. Kau menjadi orang yang telah dikuduskan dan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah di kasih Allah, tetaplah terus melihat kepada Tuhan Yesus. Berikan kekuatan dan kesehatan, berikan peluang, kesempatan hidup ini untuk senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, Bapa berdoa untuk Ibu Muji dan Ibu Tomo yang Tuhan hamba-Mu ini jalan kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu dapat menyelamatkan mereka, karena mereka saat ini berdiri di dalam altar-Mu Tuhan merendahkan diri. Mereka perlu Engkau, dan saat mereka datang kepadamu Tuhan, kiranya Kau boleh menguduskan mereka, Kau boleh melayakkan mereka Tuhan, Kau boleh menerima mereka di dalam kemah abadi-Mu. Mereka boleh menerima kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga. Pagi hari yang aku berdoa, kiranya Tuhan hidup mereka semuanya akan dipakai Tuhan. Terus mereka akan mempergunakan apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka untuk mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Ibu Muji dan Ibu Tomo jalankan dengan kesehatan yang Tuhan berikan dan umur panjang ini. Mereka pergunakan untuk semakin setia, semakin mengasihi Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus menjemput mereka, sampai di garis akhir Tuhan mereka mempertahankan imannya di dalam Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Kau dikuduskan, Kau dilayakkan, Tuhan mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Hamba-Mu akan putus teguh. Haleluya. Kau putus berbicaralah. Amin. Haleluya. Engkau mengetahui Tuhan atas pergumulan hamba-Mu, dan Kau mengetahui Tuhan apa yang ada di dalam hidup, segala sesuatu yang tidak berkenan di hati. Pagi hari ini Ibu Seteru telah menanggalkan semuanya itu, segala penghalang-penghalang untuk hidup seturut dengan kebenaran firman. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini Ibu Seteru mengambil sebuah komitmen untuk hidup selalu mengasihi Engkau dan mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Hidup dalam kebijaksanaan daripada Allah sehingga dapat mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dipakai Ibu Seteru, Kau dilayakkan Tuhan dan Kau dikasih Tuhan. Nama-Mu tercatat di dalam kerajaan surga buku kehidupan. Tuhan mengasihi Ibu Seteru. Tuhan bahkan pakai Ibu Seteru menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bahkan bagi kehidupan keluarga besarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi Engkau, Tuhan mengurapi Engkau, Tuhan mengasihi-Mu. Maju terus di dalam Tuhan Yesus, semakin setia, pakai karunia-karunia Tuhan untuk melayani dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Pince dan juga untuk Gracia. Kedua hamba-Mu Tuhan menyadari akan keberadaannya. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk menjadi orang yang berkenan di hati-Mu. Mereka mau Tuhan menerima berkat kehidupan kekal abadi bersama Bapa di surga, menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Hari ini Tuhan dan Bapa berdoa mempersembahkan kehidupannya yang baru dan baru. Kehidupan yang lama telah ditanggalkan karena kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Cincin, Tuhan memberkati Gracia, Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini menjadi orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah dilayakkan. Engkau mengampuni setiap dosa-dosanya, dan biarlah kiranya Tuhan menciptakan hamba-Mu ini menjadi orang yang baru dalam ciptaan Kristus. Tuhan mengampuni, Tuhan menjadikan berkat buat kehidupan bagi suaminya Tuhan. Keluarga besarnya diberkati oleh hamba-Mu. Terima kasih, Engkau telah dikuduskan dan Engkau telah dilayakkan menerima kehidupan bersama Bapa di surga. Semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama mereka, untuk Ibu Pince dan Gracia atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Hambamu juga berdoa untuk seluruh kebenaran firman-Mu bagi jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kalau jemaat masih ada yang pergumulan Tuhan, bergumul tentang kebenaran firman-Mu ini, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada mereka. Memilih kehidupan, bukan kematian. Memilih untuk hidup di dalam kasih Tuhan meskipun rugi, meskipun menderita. Biarlah kiranya jemaat-Mu akan hidup dalam integritas Kristus. Mereka akan mempergunakan peluang, kesempatan hidup untuk senantiasa menyenangkan Tuhan. Diberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur atas seluruh kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Pujian dan kemuliaan, hormat bagi nama Yesus semakin ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat memberkati setiap kita. Biarlah kita boleh mempergunakan waktu yang ada dengan hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pada yang bertugas saya persilakan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami juga akan memberikan sebagian harta yang kami miliki. Tuhan taruh berapa jumlah yang harus kami beri, dan kami boleh memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. menjadi Allah sumber kekuatan, Amin. Allah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus. Pada pagi hari ini kami mengangkat setiap persembahan yang kami bawa, yang umat-Mu bawa di rumah-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati buat setiap persembahan, ucapan syukur umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati persembahan dana diakonia Tuhan. Engkau memberkati buat umat-Mu yang dengan penuh kesetiaan, ketaatan, ketulusan hati mengembalikan persepuluhan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan-persembahan yang umat-Mu bawa di rumah-Mu ini Tuhan. Kau kuduskan, Kau layakkan Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya mendatangkan kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja Tuhan.
Engkau memberkati buat setiap usaha pekerjaan sidang umat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan umat-Mu akan Engkau buat berhasil, akan Engkau buat beruntung Tuhan. Di sepanjang tahun ini Tuhan, kami akan berjalan dengan berkat yang melimpah, baik berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah sumber berkat kami Tuhan. Ketika kami mengutamakan kerajaan Allah, maka hal-hal yang lain akan menyusul. Semuanya akan menyertai kami Tuhan. Kami mempersembahkan buat setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai dengan selesai Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak Api, di mana besok akan kembali ke Jakarta Tuhan menggunakan pesawat. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama beberapa minggu di Kota Sampit ini Tuhan. Terima kasih buat setiap urusan-urusan bisnisnya yang sudah Engkau turut campur tangan Tuhan. Dan tiba saatnya besok hamba-Mu Bapak Api akan kembali ke Jakarta dan akan bertemu dengan istri, anak dan saudara-saudara yang lain, dan akan kembali bekerja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati perjalanannya, cuaca yang terbaik Engkau memberkati, jauhkan dari kerusakan, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, mau semua kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau menibakan hamba-Mu Bapak Api mulai dari Sampit ini sampai ke Jakarta dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Kami melepaskan perjalanan Bapak Api besok ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kiranya berkat yang terbaik akan selalu menyertai kehidupan Bapak Api Tuhan. Kami juga memberkati buat usaha bengkelnya Tuhan. Bila kiranya usaha ini semakin hari semakin berkembang. Bila kiranya apa saja yang dikerjakan akan Engkau buat berhasil Tuhan. Tutup pupus usaha bengkelnya ini dengan kuasa darah-Mu. Engkau jauhkan dari niat-niat orang jahat yang ingin menipu, yang ingin merugikan usaha pekerjaannya Tuhan. Bila kiranya Yesus saja yang menjadi andalan hamba-Mu Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Tutup bungkus Bapak Api di masa tuanya Tuhan. Bila semakin hari semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau Tuhan. Bila kiranya Bapak Api boleh tetap setia menggunakan setiap peluang-peluang yang Kau berikan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua anak kami, Tita dan Yuda Tuhan. Dalam minggu-minggu ini mereka akan kembali lagi Tuhan ke Banjar dan ke Palangka untuk melanjutkan studi mereka di semester yang baru Tuhan. Terima kasih buat semester yang telah berlalu, di mana Kau turut campur tangan di dalam setiap tugas-tugas kuliah mereka. Terima kasih juga buat setiap dana-dana yang Kau sediakan sehingga mereka berkecukupan bahkan berkelimpahan Tuhan. Dan kami percaya di semester depan pun penyertaan yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi akan Kau nyatakan dalam kehidupan Yuda dan Tita Tuhan. Kami mengutus kedua anak-Mu ini Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bila kiranya Tuhan, sekalipun mereka kuliah tetapi mereka tidak melupakan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Dimanapun mereka beribadah, mereka boleh mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan-Mu. Kau jagai pergaulan mereka, Engkau urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Repi Tuhan yang masih stay di tempat ini sampai bulan depan. Kami berdoa bila kiranya Engkau terus karuniakan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, untuk anak-Mu ini lebih sungguh lagi mengasihi Engkau, sehingga itu menjadi modal untuk dia kembali ke Bandung Tuhan, dan dia melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati buat setiap saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah Tuhan atas Bapak Brengki, atas Ibu Sandra Tuhan, atas Ibu Muji Tuhan, atas Bapak Theo. Pemulihan demi pemulihan boleh Kau kerjakan. Semakin hari tubuh mereka semakin kuat, semakin hari semakin dahsyat, sehingga dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mereka akan memakai, mempersembahkan hidup mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tutup buku buat setiap saudara-saudara kami yang sedang berobat jalan Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang akan memberkati, mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Siska yang saat ini terbaring di rumah karena sakit perut Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu, darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan Ibu Siska di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kiranya kesembuhan boleh dialami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
jika sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan kembali beraktivitas Tuhan ke tempat kami masing-masing. Kami yang akan beraktivitas nanti minggu depan keluar kota, Bapak Suhardi akan kembali ke Menteng Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang lain Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai keluar masuk kami. Engkau yang akan memperluas setiap daerah kami, kemanapun kami melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan. Engkau yang akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor Tuhan. Engkau yang memperluas setiap tenda-tenda kami Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus, tangan-Mu yang ajaib akan selalu menyertai kami mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Bila kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tetap arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan hormat kita yang terbaik di hadapan Dia. Mari kita akan pulang. Kita meninggalkan tempat ini. Kita pulang membawa berkat damai sejahtera dan sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa yang ada di surga. Kita pun juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Allah yang senantiasa menuntun hidup kita untuk menjadi orang-orang yang mempergunakan peluang, kesempatan dengan bijaksana, sehingga nama Yesus semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Semakin banyak orang datang kepada Yesus melalui kehidupan kita. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Saya menyambut Bapak Toto yang sudah kembali dari Palangkaraya. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Toto masih bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Terima kasih Bapak.